Kami bukan pengusaha profesional, kami hanyalah siswa SMP dengan satu tujuan besar. Mewujudkan perjalanan impian melalui hasil usaha kami sendiri. Layaknya kompetisi, setiap tantangan mengajarkan kami arti disiplin, strategi, dan pantang menyerah. Dari menyiapkan ide, melayani pembeli, hingga menghadapi kegagalan dan mencoba kembali. Semua menjadi bagian dari perjalanan kami. Uang yang terkumpul bukan sekadar angka. Di baliknya ada kerja keras, tawa, rasa lelah, dan semangat untuk membuktikan bahwa mimpi bisa diraih dengan usaha sendiri. Inilah kisah kami, sebuah perjalanan entrepreneurship educational journey. Gan, gantian lah Gan jalannya. Kerja tim lebih ringan. Kok aku mulu sih? Kan kemarin aku udah. Kamu kira kamu doang yang capek? Kita tuh semua juga capek di sini. Disiplin itu sangat penting. Nah, justru itu kita harus patuh jadwal. Konsisten itu adalah kunci. Udah sini aku gantiin. Saling percaya. Adil itu bikin tenang. Masalah, konflik, itu sih yang bikin program ini jadi lebih menarik. Menurutku menu kita kayaknya kurang baik diminati deh. Banyak pembeli yang datang tapi cuma lihat-lihat doang. Kayaknya kita harus ganti atau tambah menu baru. Berani usul dengan sopan. Tapi ini kan menu awal kita di rapat pertama kemarin. Masa baru jalan sebentar mau langsung ganti sih? Tapi kemarin aku dengar mereka tuh minta variasi. Kalau kita nggak coba, kita bisa kalah saing. Peduli pelanggan. Bener tuh, kita bisa lihat dari respon mereka. Jadi, maksud kalian ideku kemarin salah? Ego harus dikalahkan. Bukan begitu, Tik. Ini bukan soal siapa yang benar, tapi ini soal usaha kita agar bisa berjalan. Musyawarah itu kekuatan. Gimana kalau menu lama tetap ada, tapi kita tambah satu menu baru sebagai percobaan? Ya udah, gimana pendapat kalian? Aku setuju sih, ini harus dipikirin dengan matang. Kalau mau nambah menu baru, modalnya masih cukup nggak? Jangan sampai kita rugi deh. Belajar berhitung resiko. Setuju, pelanggan juga punya pilihan. Yaudah, kita jalanin bareng-bareng yuk. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Karena kan untuk membentuk sebuah karakter itu sekolah butuh program ya. Dan dalam hal ini di program EEJ ketika konflik mulai keluar, permasalahan mulai keluar, itu sih yang mulai membantu anak membentuk karakternya. Jak, cara ngomong kau bikin saya makin panik. Bedong haus nih. Cara bicara itu penting. Gua cat, kalau kelamaan nanti baru pergi. Kalau begini terus nanti rugi. Kecepatan harus seimbang. Hebat itu perlu. Sini Zat, aku bantuin kerja, kita kerjain bareng. Alhamdulillah, makasih ya Pak. Menolong itu bikin ringan. Percaya diri. Dan kita mengarahkan, kita coaching, kita bimbing untuk let them facing the problem sampai akhirnya mereka menemukan solusi, menemukan cara bagaimana untuk menyelesaikannya dengan cara-cara yang positif. Semoga karakter itu terbentuk dari mereka. Siapa segini, Bi? Kok bisa cuma segini, Sa? Kayaknya tadi kita jualannya banyak deh. Guys, tolong fokus sebentar dong. Ini bukan masalah kecil. Tadi aku habis nyocokin catatan sama hasil yang kita dapetin. Tapi ternyata hasilnya tuh lebih kurang sama apa yang aku catat. Ini gimana ya? Kok bisa kurang? Aku beneran Bi, bukan salah aku. Salah aku kurang loh. Bentar, aku punya catatan penguangan. Dari barang yang tadi kita jual, emang harusnya uangnya lebih. Ini kenapa malah kurang? Aku juga bingung. Data emang penting, tapi sikap lebih penting. Iya, tadi aku juga ingat pembelinya tuh banyak. Mungkin hasilnya cuma segitu doang. Justru itu yang bikin khawatir. Ini tuh amanah loh, kita harus tanggung jawab. Kalau ada yang salah, ya harus dibenerin. Pemimpin itu harus adil, bukan malah memojokkan. Yang terakhir jaga kan Sa? Udah ngaku aja sih, Sa. Mau terima ya kalau aku dicurigai kayak gini. Aku udah capek, aku nggak bohong, jangan kayak gitu caranya. Bisa stop dulu nggak? Jangan saling tengkar. Coba kita cek pelan-pelan.
Kalau emosi mana bisa nyelesain masalah. Ini jualan di istirahat kedua. Di catatan aku ada transaksi tambahan. Aku baru ingat. Oh, tenang, adalah solusi. Tadi ada uang kembalian yang aku pegang dulu. Terus aku lupa nggak masukin kotak. Maaf ya. Bisa. Iya, soalnya aku takut. Jujur itu bikin lega. Ya udah, maafin aku ya, Sa, kalau aku terlalu cepat curigain kamu. Aku juga minta maaf ya, soalnya aku orang pertama yang curigain kamu. Ya nggak apa-apa, aku juga minta maaf ya, soalnya aku udah keburu emosi. Emosi emang bikin salah paham. Jauhilah prasangka, karena prasangka itu dosa. Surat Al-Hujurat ayat 12. Akhirnya telah sampailah mereka pada finishnya, proses yang panjang dan akhirnya berhasil. Bangga sih sama kalian, luar biasa. Akhirnya, setelah melewati setiap proses dengan penuh perjuangan, hari yang kami nantikan pun tiba. Kalau masuk, jalan-jalan ke Jogja, Bandung sekelas. Iya. Ah, lama. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya melebihi logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Kisah kita abadi untuk selama-lamanya.
Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebihi logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa masih oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Kisah kita abadi untuk selama-lamanya.